Eh, Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibie Musyari dengan NPM 120111100230027. Hari ini saya akan mempresentasikan chapter 8 tentang flexible budget, overhead cost, variance, dan manajemen control. Nah, di sini ada planning of variable and fixed overhead cost. Untuk merencanakan biaya overhead variabel suatu produk atau jasa secara efektif, manajer harus fokus pada aktivitas yang menciptakan produk atau layanan unggul bagi pelanggannya dan menghilangkan aktivitas yang tidak menambah nilai. Lalu untuk merencanakan biaya overhead tetap tetap serupa dengan merencanakan biaya overhead variabel dengan melakukan aktivitas-aktivitas penting dan kemudian membuat rencana agar menjadi efisien dan pelaksanaannya. Namun, eh, ada isu strategis tambahan dalam perencanaan biaya overhead tetap, memilih tingkat kapasitas atau investasi yang sesuai dan akan menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang. Standard costing. Standard costing is a costing system yang dimana standard costing ini menelusuri biaya langsung terhadap keluaran yang dihasilkan dengan menggalikan harga atau tarif standar dengan jumlah standar masukan yang diperbolehkan untuk keluaran aktual yang diproduksi dan mengalokasikan biaya overhead cost on mengalokasikan biaya overhead berdasarkan tarif biaya overhead standar dikalikan dengan jumlah standar dasar alokasi yang diperbolehkan untuk output aktual yang dihasilkan. Developing budgeted variable overhead cost rate. Pertama, pilih periode yang akan digunakan untuk anggaran, lalu pilih dasar alokasi biaya yang akan digunakan dalam mengalokasikan biaya overhead variabel ke output yang diproduksi. Ketiga, identifikasi biaya overhead variabel yang terkait dengan setiap dasar alokasi biaya. Yang keempat, hitung tarif per unit dari setiap dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya overhead variabel ke output yang diproduksi. Developing budgeted fixed overhead cost rate. Biaya overhead tetap ini memiliki definisi seperti sejumlah biaya yang tetap dan tidak berubah selama periode tertentu, meskipun ada perubahan besar dalam aktivitasnya. Biaya-biaya ini bersifat tetap dalam arti tidak seperti biaya variabel. Biaya tetap tidak secara otomatis bertambah atau berkurang seiring dengan aktivitas dalam kisaran yang relevan. Nah, untuk developing budget fixed over cost ini, pertama kita kita harus memilih periode yang akan digunakan untuk anggarannya. Lalu memilih basis alokasi biaya yang akan digunakan untuk mengalokasikan biaya overhead. Lalu identifikasi biaya overhead tetap yang terkait dengan setiap dasar alokasi biayanya. Lalu keempat, hitung tarif per unit dari setiap dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya overhead tetap ke output yang dihasilkan. Lalu variable overhead cost, varian flexible budget analysis. Varian anggaran flexible overhead ini mengukur perbedaan antara biaya overhead variabel aktual yang terjadi dan jumlah overhead variabel anggaran fleksibel. Nah, untuk rumusnya itu actual cost incurred dikurang flexible budget amount. Nah, untuk variannya ini ada variabel overhead efisiensi varian varian ND dan variabel overhead spending variance. Variable overhead cost variant efficiency variance. Varian efisiensi overhead ini adalah variabel perbedaan antara kuantitas aktual dari dasar alokasi biaya yang digunakan dan kuantitas dasar alokasi biaya yang dianggarkan yang seharusnya digunakan untuk memastikan output aktual
dikalikan dengan biaya overhead variabel yang dianggarkan per unit alokasi biaya basis. Variable overhead efficiency variance ini sama dengan actual quantity of variable overhead cost allocation base used for actual output dikurang budgeted quantity of variable overhead cost dikurang allocated base for actual output dikali budgeted variable overhead cost per unit of cost allocation base. Variable overhead cost variance spending variance. Variable overhead spending variance ini adalah selisih antara biaya overhead variabel aktual per unit dasar alokasi biaya dan biaya overhead variabel yang dianggarkan per unit dasar alokasi biaya dikali dengan kuantitas aktual dasar alokasi biaya overhead variabel yang digunakan. Nah, untuk rumusnya itu aktual variable overhead cost per unit of cost dikurang allocation base dikurang budgeted variable overhead cost per unit of cost allocation base dikali actual quantity of variable overhead cost allocation base use. Nah, untuk zona entry variable overhead cost and variance-nya ini ada pertama variable overhead cost di debit, lalu account payable dan account to actual variable cost incurred di kredit. Lalu ada work in process control yang dimana di debit, lalu variable overhead allocated, dimana work in process controlnya di kredit sama variable dimana work in process controlnya ini ada di debit, lalu variable overhead allocatednya itu di kredit. Lalu ada variable overhead allocated di debit, variable overhead efficiency variance di debit, lalu variable overhead controlnya di kredit, variable overhead spending variance-nya di kredit. Nah, ini contoh ilustrasi dari variable overhead variance analysis. Fixed overhead cost variance, fixed overhead flexible budget variance, and fixed overhead spending variance. Fixed overhead flexible budget variance ini adalah perbedaan antara biaya overhead tetap aktual dan biaya overhead tetap dalam anggaran fleksibel. The fixed overhead spending variance ini sama dengan variance anggaran fleksibel overhead tetap. Rumusnya yaitu actual cost incurred dikurang flexible budget amount. Lalu fixed overhead cost variance production volume variance ini adalah perbedaan antara biaya overhead tetap yang dianggarkan dan biaya overhead tetap yang dialokasikan berdasarkan output atau yang digunakan. Variance ini juga dikenal sebagai variance tingkat penyebut. Variance ini juga dikenal dengan denominator level. Rumusnya itu budgeted fixed overhead dikurang fixed overhead allocated for actual output unit produced. Interpreting the production volume variance. Interpretasi dari variance-variance ini sulit dilakukan karena sifat biaya yang terlibat dan cara penganggarannya. Lalu fixed interpreting the production volume variance. Interpretation of variance interpretasi terhadap perbedaan ini sulit dilakukan karena sifat biaya yang terlibat dan cara penganggarannya. Lalu fixed cost yang definisinya tidak fleksibel meskipun kondisi pasar dapat menyebabkan produksi naik atau turun, biaya tetap yang terkait tetap sama. Lalu fixed cost mungkin sudah ditentukan bertahun-tahun sebelumnya dan mungkin sulit diubah dengan cepat. Kontradiksinya, meskipun demikian, permisian terhadap rumus anggaran overhead tetap menunjukkan bahwa anggaran tersebut dianggarkan serupa dengan biaya variabel. Untuk jurnal entry dari fixed overhead cost and variance itu ada fixed overhead control yang di debit, lalu salary payable, accumulated depreciation, dan lain-lainnya di kredit. Lalu work in process controlnya di debit
dan fixed overhead allocatednya di kredit. Lalu ada fixed overhead allocatednya di debit, fixed overhead spending variance-nya di debit, fixed overhead production volume variance di debit, dan fixed overhead controlnya di kredit. Ini contoh ilustrasi dari fixed overhead variance analysis. Empat variance integrated variance analysis. Empat variance analisis ini ada variable overhead, fixed overhead. Nah, di variable ini spending variance-nya ada, efficiency variance-nya ada, tapi di product volume variance-nya itu nggak ada. Lalu di fixed overhead-nya itu spending variance-nya ada, tapi efficiency variance-nya tidak ada, tapi di production volume variance-nya ada. Contoh analisis integrated variance. Nah, variance analysis dan activity based costing. Sistem penetapan biaya berdasarkan ABC, activity based costing, berfokus pada aktivitas individual sebagai objek biaya mendasar. Variance system ABC are calculated for each activity, yang dimana variance system ABC ini dihitung untuk setiap aktivitasnya. Lalu kita bisa melihat contoh dari analisis dari variance analysis dan activity based costing. Overhead variance in non-manufacturing setting. Perusahaan non-manufaktur bisa mendapatkan keuntungan dari varian overhead seperti halnya perusahaan manufaktur. Lalu analisis variance dapat digunakan untuk memeriksa biaya overhead dan mengambil keputusan mengenai harga pengelolaan biaya dan baruan produknya. Lalu analisis varian dapat digunakan untuk memeriksa biaya overhead dan mengambil keputusan mengenai harga pengelolaan biaya dan bauran produk. Ukuran keluaran akan berbeda dan dapat berupa jarak tempuh penumpang, jumlah hari, pasien, jumlah kamar per hari yang ditempati, tomil barang yang diangkut, dan sebagainya. Financial dan non-financial performance measure. Variance overhead yang dibahas dalam bab ini adalah contoh ukuran kinerja keuangan. Pengukuran non-finansial seperti yang terkait dengan pemanfaatan kapasitas dan pengukuran fisik penggunaan input juga memberikan informasi yang berguna. Ukuran kinerja keuangan dan non-keuangan digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajer. Nah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.